Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Hairunisa Muslimin dengan NIM 2019-31170. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu mikroprosesor dan bagaimana perannya di era revolusi 4.0 ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peranan mikroprosesor, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu mikroprosesor, komponen apa saja yang terdapat di mikroprosesor, dan bagaimana fungsi dari mikroprosesor itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC yang di dalamnya terdapat rangkaian ALU atau Arithmetic Logic Unit, rangkaian CU atau Control Unit, dan register-register. Mikroprosesor dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronik atau digital. Nah, untuk komponen dari mikroprosesor itu sendiri ada 3. Yang pertama, register, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Yang kedua, ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, yang berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Dan yang ketiga yaitu Timing and Control Unit, yang berfungsi untuk mengambil dan mendekodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Nah, fungsi dari mikroprosesor itu sendiri, yang pertama, mengambil instruksi dan data dari memori, yang kedua, memindahkan data dari dan ke memori, yang ketiga, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal instruksi, yang keempat, menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor, dan yang kelima, mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika. Kemudian untuk peranan mikroprosesor sendiri, di sini saya mengambil satu contoh tentang peranan mikroprosesor di era revolusi 4.0 ini, yaitu dengan judul Sistem Pemantau Cerdas dan Pengendalian Menggunakan LoRa Berbasis Sistem IoT. Di era industri 4.0 ini, pemantauan dan pengendalian alat atau perangkat jarak jauh melalui rumah, perusahaan, dan tempat lainnya menjadi suatu tantangan bagi peneliti. Saat ini, beberapa ponsel pintar sedang aktif digunakan untuk melakukan pengontrolan peralatan di rumah atau di suatu lembaga yang dimana ponsel pintar ini terhubung dengan sistem IoT. Dalam artikel ini, pengontrolan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis LoRa yang terdiri dari sistem komunikasi nirkabel dan berbagai jenis sensor, dioperasikan oleh aplikasi pada ponsel pintar dan didukung oleh sebuah baterai berdaya rendah dan dengan jarak jangkauan operasi 3-12 km. Sistem ini membuat koneksi antara ponsel dan mikroprosesor dengan model ESP32 melalui Wi-Fi di bagian pengirim. Kemudian ESP32 ini akan terhubung dengan sistem LoRa. Pada bagian penerima, mode ESP32 dan mode LoRa tanpa Wi-Fi dipekerjakan. Protokol komunikasi Wide Area Network atau WAN digunakan pada mode LoRa untuk menyediakan fungsi switching dari area yang ditargetkan. Ada 3 studi kasus yang dijadikan objek pada penelitian kali ini, yaitu pengukuran suhu lingkungan dan kelembapan, mendeteksi kebakaran, dan mengendalikan fungsi switching pada peralatan. Nah, untuk deskripsi dari perangkat keras yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama ada modul LoRa. Transceiver RYLR896 yang dikenal dengan modul LoRa menyediakan spektrum jarak jauh yang fanatik untuk membangun interkomunikasi dan keamanan interferensi yang andal dengan daya rendah konsumsi. Ini membuat sistem otomasi lebih kuat. Yang kedua, mikroprosesor ESP32. Sistem ini menggunakan mikroprosesor ESP32 yang merupakan modul yang kuat dan adaptif dengan banyak fungsi bawaan. Modul ini dirakit dengan perangkat keras yang berbeda perangkat. Ini bertindak sebagai jembatan antara aplikasi pengguna dan modul LoRa di pengirim berakhir melalui koneksi Wi-Fi antara sensor yang berbeda dan saklar pengontrol di ujung penerima melalui koneksi kabel. Yang ketiga, ada sensor. Untuk memantau situasi terkini dari lingkungan atau objek target, sistem menggunakan sensor yang berbeda. Sensor dihubungkan dengan pin I/O berbeda dari input ESP32. Dan yang keempat, ada relay. Sistem menggunakan modul relay yang dikendalikan oleh aplikasi pengguna melalui modul ESP32 yang digunakan untuk mengendalikan berbagai peralatan. Nah, ini adalah struktur dari sistem yang diteliti kali ini. Pertama, ada diagram untuk sender side, di mana modul LoRa, ponsel berbasis OS Android, dan mikroprosesor ESP32 terhubung di ujung pengirim
di mana modul ESP32 ini bertindak sebagai jembatan untuk mengontrol dan memantau melalui ponsel perangkat. Aplikasi khusus dikembangkan dan diinstal untuk sistem ini, di mana Wi-Fi jaringan digunakan untuk terhubung dengan modul ESP32. Kemudian koneksi kabel dibuat antara modul ESP32 dengan modul LoRa. Sistem menggunakan RYLR896 modul transceiver LoRa untuk komunikasi jarak jauh. Modul RYLR896 termasuk modul antena atau transceiver 868 sampai 915 MHz, prosesor sederhana untuk pengendalian aliran data, modul enskripsi-deskripsi, dan beberapa modul lainnya. Untuk mengontrol sistem, sinyal dari ponsel pengguna masuk ke mode ESP32 ini, dan kemudian sinyal ditransmisikan ke jarak jauh melalui modul LoRa. Kemudian untuk di receiver side, modul LoRa diterima sinyal yang ditransmisikan dari ujung pengirim melalui antena dan meneruskan sinyal ini ke modul ESP32 terhubung pada kabel. Di ujung penerima, sensor dan pengontrol yang berbeda switch terhubung dengan modul ESP32. Untuk mengirim dan menerima sinyal antara modul LoRa dan ESP32, pin TXD ESP32 terhubung dengan pin RXD dari LoRa, dan pin RXD dari ESP32 terhubung dengan pin TXD dari modul LoRa. Di modul ESP32 ini biasanya ada 20 pin sebagai pin data yang dapat diprogram dan dapat digunakan sebagai pin transmisi penerima sinyal dari berbagai sensor atau switching perangkat. Digunakan sebagai pin transmisi penerima sinyal dari berbagai sensor atau switching. Kemudian di bagian pengembangan aplikasi ini, sistem ini dikendalikan dan dipantau menggunakan ponsel pengguna. Pengguna dapat melakukan pemantauan dalam jarak 3-12 km menggunakan aplikasi khusus. Pada halaman beranda aplikasi berisi 6 fitur utama, yaitu yang pertama smartphone, security, garden monitoring, sensor, smart office, dan smart industry. Tiap fitur tersebut dapat ditambahkan jika diperlukan, dan jika ditambahkan akan menjadi subfungsi. Misalnya, subfungsi dari smart home tersedia untuk ruang tamu, dapur, kamar anak, dan kamar mandi. Sistem telah merancang virtual satelit untuk mengendalikan berbagai peralatan dengan parameter berbeda. Misalnya, pengguna akan mendapatkan opsi switching untuk light, fan, table lamp, dan AC. Setelah mengklik opsi clicking untuk ruang tamu, dengan menyentuh satelit ini diaktifkan atau dimatikan, dan on-off sinyal dikirim ke modul ESP32 di ujung pengirim melalui koneksi Wi-Fi. Dalam beberapa meter second sinyal, pengontrol ini ditransmisikan ke modul ESP32 ujung penerima melalui modul LoRa. Selanjutnya, modul ESP32 dari ujung penerima mentransfer sinyal ini ke relay tertentu untuk menghidupkan atau mematikan masing-masing alat atau perangkat melalui pin input-output yang berbeda. Sistem yang menggunakan lock-unlock pintu dan buka tutup fungsionalitas jendela. Inilah tampilan dari GUI aplikasi tadi. Yang untuk ini adalah tampilan GUI untuk home page, yang dimana ada smart home, security, garden monitoring, sensor, smart office, dan smart industry. Kemudian ini adalah tampilan dari subfungsi dari smart home. Kemudian ini dari subfungsi dari security. Kemudian ini juga ada subfungsi dari living room, ada sensor, dan juga garden monitoring. Nah, di percobaan aplikasi ini ada sebelumnya saya sudah membahas tentang 3 kasus yang akan dibahas pada penelitian kali ini, maka kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kasus-kasus tersebut. Yang pertama yaitu pemantauan suhu dan kelembapan. Untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan sekitar dan untuk mengumpulkan data yang relevan secara digital untuk transmisi, sensor DHT11 dipilih. Sistem yang digunakan adalah sensor yang sangat murah. Setelah memasang sensor di ujung penerima, suhunya bisa dipantau di aplikasi dengan memutar-mutar saklar aktif. Percobaan dilakukan dan data dikumpulkan di 2 laboratorium berbeda dengan jarak mulai dari 3 km sampai 12 km. Sistem mengukur data pada jam yang berbeda dalam sehari dengan interval waktu 3 jam. Suhu dan kelembapan rata-rata dihitung dengan mengambil 5 pembacaan dalam 1 jam. Sistem ini ditemukan 26,5 derajat suhu Celcius dan 64,55% kelembapan pada rata-rata di lab 22,65 derajat Celcius dan 55,85% pada MBSTU pada hari tertentu. Jika hasil menunjukkan bahwa sistem otomasi yang dikembangkan dapat secara efektif memantau dan mengumpulkan data suhu dan kelembapan dalam lingkungan rumah dari jarak jauh.
Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu pendeteksian kebakaran. Sensor api dipasang di dalam sistem dengan modul ESP32 untuk mendeteksi api. Sensor mendeteksi api dan menghasilkan output 1 di aplikasi saat mengidentifikasi kebakaran yang terjadi dalam jarak 3 kaki. Selain itu, sistem juga menghasilkan output 0. Percobaan dilakukan dengan jarak sensor yang bervariasi dari tempat terjadinya kebakaran. Waktu respons dan deteksi kebakaran kapabilitas diukur untuk mengevaluasi kinerja sistem. Eksperimennya adalah dikendalikan dari 3 km di perkotaan setup. Waktu direspon dihitung sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan notifikasi ke ponsel pengguna setelah terjadi kebakaran. Kemampuan deteksi kebakaran otomatis ini melalui smart telepon dapat membantu pengguna dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerusakan terkait kebakaran. Kemudian kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir yaitu mengontrol sakelar. Untuk menguji kinerja sistem yang diusulkan dalam mengendalikan sakelar piranti, 2 piranti yaitu kipas dan AC, dan sebuah pintu dipilih untuk tujuan eksperimen. Eksperimen dikendalikan dari 3 km di pengaturan perkotaan dan 12 km di pedesaan setup. Pintu dikendalikan oleh servomotor yang terhubung dengan modul ESP32 melalui relay. Saat pengguna mengaktifkan sakelar on-open untuk membuka perangkat melalui konsep aplikasi, sinyal kontrol ditransmisikan melalui modul LoRa ke aksesoris target. Jadi, perangkat tersebut dapat dihidupkan atau dibuka. Untuk menonaktifkan atau menutup aksesoris tersebut, fungsi sistem kontrolnya juga sama. Kehilangan data dapat disebabkan oleh hambatan antara sisi pengirim dan penerima sebagai percobaan dilakukan dalam kondisi non-line of sight. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.